Latihan eksponen. Untuk latihan eksponen yang penting kita hafal rumusnya. Nah, rumus yang untuk soal 1 dari A sampai E ini ya, nanti kita juga akan bahas F sampai J. Sama semuanya sampai J nanti. Rumus yang paling akan kita gunakan, paling sering kita gunakan adalah X pangkat N ya. Kalau dipangkatkan M ya, itu akan menjadi X pangkat N dikali M. Jadi hampir semua soal itu rumusnya ini. Nah, hanya saja nanti di E ada sesuatu yang harus kita pahami ya. Jadi ini negatif yang dipangkatkan. Oke, kita masuk ke dalam ini pembahasan 8 pangkat sepertiga. Nah, ini kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dari pangkatnya di sini sudah bisa kita tebak, itu pasti sesuatu pangkat berapa yang bisa dengan mudah dicoret dengan sepertiganya ini. Ya, 8 pangkat sepertiga adalah 8. Nah, ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan sepertiga. Nah, lalu dengan menggunakan rumus ini yang warna biru ya, kita kalikan 2 dipangkat 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 itu sama dengan 3/3 ya, sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Jadi pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak ditulis, karena pangkat 1 nilainya ya bilangan itu sendiri. Oke, jadi untuk yang A nilainya adalah 2. Oke, sekarang kita akan jawab yang B. 2, 4, 3, di sini 5. Nah, di sini pasti sesuatu dipangkatkan 5. Ya, bisa kita tebak seperti itu. Lah, sesuatu ini berapa? Coba kita gunakan kalkulator saja. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Nah, 2, 4, 3 ternyata 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5. Ya. Biasanya soal-soal seperti ini dengan mudah bisa kita coret biasanya, tapi tidak mesti juga. Ya. Nah, ini 3 pangkat 5 dikali 1/5. Nah, 5 dikali 1/5 itu sama dengan 3 pangkat 5/5. 5/5 adalah 1, 3 pangkat 1. Sama dengan yang atas tadi, 3 pangkat 1 ini adalah 3, bilangan itu sendiri. 16 pangkat setengah. Nah, kalau pangkat setengah lebih enak, kita bisa 16 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2 dipangkatkan setengah. 2 pangkat 4 boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tapi ngitungnya lebih panjang, ini lebih cepat. Nah, kita pilihan angkanya yang enak, tentu saja. 4 pangkat 2 dikali setengah. 2 kali setengah itu sama dengan 4 pangkat 2/2. Itu 4 pangkat 1. 4. Urut ya, 2, 3, 4. 27 kita jadikan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini 27, pangkatkan 1/3. Sama dengan, nah, di sini 3 dipangkat 3 dikali 1/3. Sama dengan apa? 3 pangkat 3/3, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, ini yang spesial. Ya. Kita punya rumus lagi. Kalau pangkatnya minus. Ya, seper ya. X dipangkat 1/n. Ya, ini adalah akar N dari X. Ya, sehingga ini bisa kita rubah. Saya pakai hitam karena ini spesial. Ya, spesial case, kasus spesial. Akar 3 dari min 8. Nah, di sini agak susah ya, karena akar 3 dari minus min 8 kali min 8 kali min 8 yang, nah, ini agak kasus ini. Atau coba kita akali sedikit ya. Kalau enggak kita rubah soalnya. Mungkin ada yang salah dari soal ini. Enggak ada minusnya. Ini coba kita akali sedikit. Min 8 dari
1/3 ya. Min 8 ini bisa kita akali sedikit menjadi min 2 pangkat 3. Nah 1/3 ini tetap tidak bisa, ada minusnya. Ini nggak berlaku, rumus ini ya tidak berlaku kalau ada minusnya, karena kita harus mencari nilai ya, atau gini, kita rubah ke bentuk dasar. Ke bentuk dasar ya, terus kita logika apakah ini masuk apa enggak ya, dibalik gitu loh. Ini min 2 dikali min 2 dikali min 2 di sini adalah min 8 ya, min 8. Dari sini terbukti bahwa ini ternyata harusnya bisa ya. Ini min 2 kali min 2 kali min 2 dengan logika ini bisa, artinya ini sama dengan min 2. Jadi min 8 pangkat 1/3 ini kalau kita rubah menjadi seperti ini jadi bisa ya. Karena ya, kenapa kok bisa alasannya? Nah di sini min 2 kali min 2 kali min 2 adalah min 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Nah, sambil kita analisa bisa apa enggak, ternyata bisa. Min 2 pangkat 3 kali 1/3 sama dengan min 2 pangkat 1. Min 2 pangkat 1 ya 2 itu min 2. Nah ini ternyata bisa ya. Di sini pangkat 1 ya, pangkatnya kurang kecil, kurang ke atas. Pangkat 1 tuh di sini ya, sama dengan min 2. Ternyata bisa ya. Pangkat yang intinya logika dari ini ya, min 8 ini bisa kita dapatkan dari min 2 kali min 2 kali min 2. Jadi untuk kasus-kasus yang tertentu kita harus menguraikan kenapa kok bisa. Nah sering ya, sebagai catatan ya, ini catatan, kalau min berapa, misalnya min 4 gitu ya, dipangkatkan 1/2 ya, atau catatannya warna lain aja ya, biar lebih lebih nampak. Sebentar, saya pakai catatan warna ungu ya. Jadi untuk min 2 dipangkatkan setengah ya, ini adalah akar dari, jangan min 2, akar 4 aja, ada kuadratnya. Min 4 pangkat setengah itu adalah akar dari min 4. Ini tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencari dua bilangan kembar ya. Di sini ada angka 2-nya, angka 2 di sini boleh tidak ditulis. Kita tidak bisa mencari bilangan kembar yang hasilnya min 4 ya. Kalau misalnya diisi 2 kali 2 nggak mungkin ya, hasilnya inginnya min 4. 2 kali 2 adalah 4. Kalau diisinya min 2 dan min 2 juga tidak bisa. Min 2 juga tidak bisa. Min 2 kali min 2 4. Jadi kita nggak mungkin mengalihkan dua bilangan yang sama yang hasilnya negatif. Tetapi kalau ini ganjil ya, penyebutnya ini ganjil, kita bisa ya. Jadi kesimpulannya, kalau ya akar itu atau pangkat ini sepernya atau akar di sini itu genap, tidak boleh minus. Kalau ganjil boleh ya. Itu untuk 1 sampai E ada hal khusus yang harus diperhatikan.